Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi anta zillal qalbi binuri ma'rifatika abadan abada. Rabbi yassir wa la tu'assir zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin murijjad wa sirri sarifi sa'iril asmi wa sifatu ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulih kita biarkan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di Al-Quran surah Al-A'raf ayat 143 yang berbunyi, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallama rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayya qala lam tarani walakin anzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla lahul jabal ja'alahu dakka wa khara Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Yang artinya, dan tatkala Musa datang untuk bermunajat dengan Allah pada waktu yang telah ditentukan dan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Nah, lalu Tuhan berfirman, kamu sekali-sekali tidak sanggup melihat aku, tetapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya sedia kala, niscaya kamu dapat melihat aku. Tatkala Tuhan menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur, luluh, remuk dan berkeping-keping. Musa jatuh pingsan dan tak sadarkan diri. Dan maka setelah sadar Musa kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku beriman kepada engkau. Nah, jadi di sini di dalam Al-Quran bahwa Nabi Musa hendak melihat Allah, bukan pada percaya Nabi Musa, tapi hendak meyakinkan bujur-bujur bahwa engkau ada ya Allah. Kayak apa kira berkisah. Nah, makanya Nabi Musa itu tahu, cuma daripada mengadakan kisah. Jadi ujar Tuhan, ya Musa, engkau sekali-sekali tidak dapat melihat aku. Nah, tetapi, kalau tetapi ini berarti ada tetapinya. Tetapi kamu melihatlah ke gunung dan bukit itu. Lihatlah ke gunung dan bukit itu. Apabilanya gunung dan bukit itu ada di tempatnya begana, maka kau melihat aku. Tetapi gunung dan bukit itu apabilanya berjalan, kamu tidak bisa melihat aku. Nah, itu tamsilan ilmu hikmah, ilmu mantik. Jadi Nabi Musa itu bisa melihat Allah, tapi melihat gunung dan bukit. Bila gunung dan bukit itu bagana, nah jadi kau melihat Tuhan. Tapi bilanya gunung dan bukit itu berjalan, berarti kada kau melihat Tuhan. Jadi pada hakikatnya gunung dan bukit itu adalah mulai ujung rambut sampai ke ujung batis itu bukit dan gunung. Nah, jadi bilanya disambut orang kita itu jadi besar bukit, ya alhamdulillah besar bukit. Nah, jadi bukit dan gunung itu perumpamaan batang tubuh kita. Contoh umpamanya kita nak mencari Allah Ta'ala, nah, terus kita berputar keliling dunia. Nah, keliling dunia. Jadi gunung dan bukit ini terus berputar. Kawal kita mencari Tuhan karena kawal.
Tetapi kalau bukit dan gunung itu berdiam bagaimana? Nah di situ tuh adanya aku. Hal berarti kada kemana-mana. Sesuai di Al-Quran surah Al-Hadid ayat 4 dan ayat 5, bahwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala beserta kamu di mana saja kamu berada. Berarti gunung dan bukit itu batang tubuh kita pacul. Nah, kemudian lalu ya Tuhan tajalli itu nampak. Tuhan tajalli kepada gunung, lalu gunung itu hancur, remuk, berkeping-keping. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ini. Oh, berarti bilanya sudah nampak kepada batang tubuh kita, hancur diri kita. Makanya hancur, remuk, berkeping-keping. Dan Musa pun jatuh pingsan. Bukan Nabi Musa melihat Tuhan itu siup pingsan, kada. Maksudnya kayak ini. Nabi Musa setelah melihat Allah pingsan, tak sadarkan diri. Maksud pingsan itu artinya diri Nabi Musa kada ada lagi, hanya Allah yang ada. Itu pemahamannya. Nah, nyaman benar yang udak di sini. Ada orang syariat yang kalau belajar ilmu hakikat. Kalau kau wajar mengenal Tuhan, kalau kau melihat Tuhan Nabi Musa aja siu, andika nang siu. Ada ilmunya. Dikiranya itu kalau Nabi Musa melihat Tuhan, kalau siap Nabi Musa berkijang-kijang itu nang kada. Kan pemahamannya itu mantek. Di sini tadi Allah Ta'ala menampakkan dirinya kepada gunung. Nah, jadi gunung itu hancur. Maksudnya panakan diri kita, ditiadakan wujud diri kita, hanya ada la maujuda bihaqqi illallah. Nah, sebutnya. Lalu kemudian di situ Nabi Musa jatuh pingsan, tak sadarkan diri. Jadi setelah Nabi Musa melihat Allah, Nabi Musa kada lagi berisi diri Allah yang ada. Makanya di situ kalimatnya Nabi Musa melihat Allah. Bukan Nabi Musa melihat Allah Ta'ala berdirian, berdudukan, bercungkungan, kada. Yang hakikatnya itu Nabi Musa titik yang melihat itu Allah. Bisa. Kada dua ada. Pian melihat Allah, hebat. Pian titik melihat Allah. Itu jelas. Tapi kalau orang kada belajar dikira Nabi Musa melihat Tuhan, berarti Tuhan itu berwujud lah. Maksud ulunnya artinya berbenda. Sedangkan Allah kata laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kada ada umpamanya. Nah, lalu di situ pula ujar Nabi Musa, ujar Tuhan, ya Musa, bila ikam tuh hendak melihat wujud diriku, bila ikam hendak melihat diriku, pacul, lepas dipacul kedua sandal terumpah. Apa itu kedua sandal terumpah? Kamu nggak tahu, biar penyembayang, nggak tahu ilmunya kerawat. Kecuali kamu memacul kedua sandal terumpah ikam, baru ikam berjumpa dengan aku. Apa itu kedua sandal terumpah? Nah, jadi kedua sandal terumpah itu jasmani dan hati. Itu kedua sandal terumpah, ilmu mantik, ilmu hikmah. Coba pacul jasmani pian, ada hati. Pacul hati pian, ada roh. Di situ tertempat berjumpanya lawan Allah. Itu kan buka jasmani, ada hati. Buka hati ada roh. Kalau selagi dibuka roh, karena roh itulah kenyataan sifatnya Allah, kenyataan wujud dia Ta'ala. Jadi jarang paham, jarang. Jadi misalkan nyatain paham. Bila nyaikan mana melihat aku, kata Allah Ta'ala ya Musa, pacul kedua sandal terumpah ikam. Nah, apa itu kedua sandal terumpah? Pacul jasmani, ada hati. Pacul hati, ada roh. Siapa roh sebenarnya? Kembali kepada surah Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Cakap bahasa Banjar ya Muhammad ya Tuhan. Bila ada baca aku naik ke Muhammad tentang roh, mengenai roh, masalah roh, padahal kan roh itu sifatku, roh itu kenyataan kelakuanku, dan pada hakikatnya aku. Nah, berarti bilanya memacul jasmani dan hati batang melawan roh. Makanya di dalam burdah itu Muhammad Busir itu orang tasawuf.
Ka'annamal lulu'ul maknunu fi sadafi mimadinai mantiki minhu wa muktasami. Bagaikan mutiara yang tersimpan di dalam karang yang ditambang dengan barang yang berharga dengan dua tambang, yang ditambang dengan dua barang yang berharga. Nah ini maksudnya. Kan di situ apabila bagaikan mutiara yang tersimpan di dalam dua karang, yang ditambang, yang diliputi dengan dua. Bilanya kamu hendak mendapatkan mutiara, pecah kedua karang yang tadi. Sama tadi. Yang pertama, pecahkan jasmani. Yang kedua, pecahkan hati. Baru bertemu rohani. Ini mutiara berlian itu maksudnya. Siapa roh berlian? Muhammad. Nah, itu tuh ka'annamal lulu'ul maknunu fi sadafi mimadinai mantiki minhu wa muktasami. Bagaikan mutiara yang tersimpan di dalam karang yang ditambang dengan dua barang yang berharga. Bilanya kita hendak mendapatkan mutiara ini tadi, wajib memecah dua karang. Pecah dulu satu karang jasmani, pecah. Pecah lagi hati karangnya dua. Pertama kalau lawan berlian mutiara. Iya roh kita ini bang berlian mutiara. Dan tadi kan kedua salah terumpang sama aja, tujuannya sama, tapi penjelasannya berbeda. Makanya menjelaskan ilmu tasawuf di otak, bukan di kitab, pada di otak. Nah, makanya ujian sudah padahkan baca ramah mudah, tapi untuk memudah paham jemaah sulit. Makanya ulit sampai talungor-lungor atas bawah. Nah, nyaman siapapun nah. Bilanya bisa membaca kitab malah kita benar baca ramah ini. Cuma menjelaskan kalau orang paham tuh lambat. Aman kada kita, yang artinya mendapat ilmu laduni. Hanya di situ burdah. Nah, di situ tuh makanya burdah itu banyak yang menyangkut kepada diri tuh, banyak menyangkut kepada diri. Makanya disitulah Muhammad Busiri itu pengarang burdah orang tasawuf. Nah lalu kemudian kan ujar Tuhan yang Musa pacol kedua sandal terumpahi kambilanya anak baju balon aku pacol adalah. Nah, lalu kemudian di dalam riwayat di situ Nabi Musa melihat Allah Ta'ala di pohon zaitun. Pohon zaitun itu diri jad. Nah itu maksudnya iya roh. Nah kasih itu pulang lah buburnya. Imba itu pulang memancarkan api rupa hidup. Ya, mengkada ada darah. Darah ini bagian daripada roh. Makanya bila orang mati rohnya kada ada, orang mati darahnya kada ada. Kemana darah? Sumber kehidupan darah ini. Nah, tapi darah ini kan ada darah yang amarah sifatnya. Tapi ada darah yang berhawa dingin karena orang marifat. Jadi darah ini kada sembarang darah. Lihat orang mati. Rohnya kada ada. Kemana darahnya? Cancang rohnya ada lagi. Itulah roh bagian darah bagian daripada roh. Kembalinya cuma tak dulu roh pada darah tak dulu. Cuma juga sumber kehidupan juga darah ini. Mengalir darah ya manusia Pak. Nah, lalu di situ Tuhan Nabi Musa melihat Tuhan di Gunung Tursen. Nah, ini pulang dari gunung. Kita kadang keluar. Nabi Musa berjumpa dengan Tuhan di gunung. Gunung itu apa garang? Gunung itu kejahiran hidung. Nah, ada. Nah, ini penjelasan yang bau bungkar kepada diri itu. Karena keluar ini misalkan Tuhan. Nabi Musa melihat Tuhan itu di gunung Tursin. Gunung itu kejahiran hidung ada. Allah. Ini gunung nah. Gunung nih masing-masing aja. Kalau tidak cureng, karena ada yang nyiur, ya. Kalau tentu juga mancung hidung nih bungas, Petruk tuh mancung nih bungas lah. Nah jadi yang namanya tuh Nabi Musa melihat Tuhan tuh di gunung Tursin, terutama puncak Sin tuh Muhammad. Nah lah, jadi cara bahasa kata itu tur itu kan Sin. Tur itu puncak Sin itu Muhammad. Tur puncak Sin Muhammad. Jadi setinggi-tinggi ilmu kita nah kedudukannya di Muhammad. Nah jangan melepaskan sari itu artinya Tur Sin.
Gunung ini kan puncak, gunung ini tinggi. Torsen, gunung yang tinggi, Sentuh Muhammad. Jadi bilanya kita kedudukan ilmu ma'rifat kayak apapun yang sempurnanya kedudukan kita di Muhammadur Rasulullah. Itu tuh. Nah, jadi kalamullah bahwa di nafas itulah puji Allah sendiri. Nah, di nafas nih bang, kadim memuji kadim. Aku Allah, aku Allah, aku Allah, aku Allah. Nah, ini kalau gunung ya. Nah, bukit dan gunung, bagaimana tafakur? Ulang lagi. Kan di situ ujar Tuhan, ya Musa, engkau sekali-sekali kada kawa melihat aku. Tetapi lebih dari tetapi tak ada jahat sama kayaknya. Kamu kada kawa masuk ke rumahku. Tetapi kawa jalan belakang umpamanya. Wahai Musa, engkau sekali-sekali tidak bisa melihat aku. Tetapi, lihatlah gunung dan bukit itu. Apabila gunung dan bukit itu berjalan, kamu tidak bisa menjumpai aku. Apabila bukit dan gunung itu bagaimana diam di tempatnya, tapakur ikam aku di situ. Nah, kayak kita kita berjalan keliling dunia karena berteman Tuhan telah bagaimana kita Allahu Akbar. Aku nyatakan diriku jatuh sebagaimana nyataku kepada manusia. Nah, lalu jatuhan tadi, pacul kedua sandal terumpah, pacul jasmani, pacul hati, bertemu dengan roh. Itulah diri yang sebenar-benarnya diri. Lalu kemudian Nabi Musa melihat Tuhan di pohon zaitun. Zaitun itu maksudnya itu pohon zaitun ya diri ya roh. Nah, memancarkan api, sifat berupa hidup. Melihat Tuhan di gunung Tursin, di gunung Tursin. Gunung itu kejahiran hidung. Dan ada jadi kan keluar Nabi Musa itu tahu aja, cuma daripada mengisahkan kepada umat. Nah, di situ. Jadi roh itu siapa gerak? Ya Muhammad. Ja'at li da'watihil asjaru sajidatan tamsi ilai ala sakibil qadami. Nah, itu di dalam murdah. Maknanya dalam. Kan di situ apabilanya Muhammad yang maksud hakikatnya nih. Apabilanya Muhammad ini memanggil berjalan semua pohon kayu, rumput-rumputan tunduk mendengar panggilan Muhammad. Yang mana pada diri? Ini Muhammad roh kala. Nah, roh. Jadi ujar Muhammad, wahai pohon-pohon, rumput-rumput, kita ke Matapura. Nih, pohon-pohon, sujud kelak. Nah, yang berjalan di atas batas tanpa kaki. Roh itu berjalan di atas batas tapi kada bisi kaki. Belakang paham berarti tidak mengerti. Nah itu kalau mati ya kalau coba ya ulun mati kau aja. Udah itu menjurus ke dalam kepada diri. Nah, dengan panggilan Muhammad yang sujud berdatangan sujud tuh bang. Sujud ujar rohnya ayo pohon kayu, rumput-rumputan, lautan ada all banyu. Kita kamu tempura. Nah, pada sujud kalau mau kader, rohnya bergerak. Nah, lalu di situ yang berjalan di atas batas tanpa kaki, roh. Nah, jadi bukakan. Roh itu kan berjalan di atas batas tanpa kaki. Itu dalam maknanya burdah itu mulai awal sebenarnya ulun ada tuh. Yang guru syariat Jepang, cuma ada Jepang sini belajar ilmu Nur Muhammad. Jadi ujar ulun kayaknya buaya lah. Burdah itu kan amalan burdah. Ini ulun ambil ini hakikatnya. Sokotnya saya menapak ke bawah. Oh di sini belajar tentang ilmu Nur Muhammad, tapi gurunya meninggal. Guru siapa? Guru si Ano sama guru situ juga. Sokot itu di sini. Kan jadi padahal di sini terbaca aja di sini. Kadang-kadang tiap hari, kadang-kadang seminggu sekali burdah. Itulah yang akhirnya itu hakikatnya. Ulun tidak menyerahkan itu artinya bujur aja itu syariat. Kalau belum mengatakan hakikat kepada diri.
Nanti dina kana malul maknun pisa dapi madina mantikin wa mutasame bagikan mutiara yang tersimpan di dalam karang. Yang tersimpan dalam karang yang ditambang dengan dua barang yang berharga. Siapa hendak mendapatkan mutiara pecah dulu kedua karangnya. Sama tadi nah. Bilanya Muhammad ini memanggil tunduk. Segala pohon-pohon kayu tunduk. Ini nah, pohon kayu, awak kita ini pohon kayu. Kenapa jadi pohon kayu bergerak? Karena ada angin. Nah ini nih hanya pada diri sebenarnya. Amun kita meyakini dasar yakin, jat wajiban wujud Allah Taala. Bermaka takbir Allahu Akbar. Aku jat wajiban wujud Allah Taala. Tengah malam bangun merenungi diri. Kita pas kali terpakai bertan. Mobil, kendaraan, rumah, duit sendiri. Nah, ayo. Belum lagi mati sudah harta pakai, kita menghadap Allah Ta'ala. Apalagi kita mati. Kadang-kadang terlena, kadang-kadang menangis, meneteskan air mata. Kalau guring, orang-orang marikat nih, nyata kalau guringnya sekali memilih pempijit sing banyakan masuk kalawar. Asik bercinta dengan Allah Ta'ala di tengah malam. Rasakan kenikmatan di dalam salat sunat tahajud. Siangnya berusaha nak kayak orang juga. Kenapa? Tapi nak ianya ini malam. Nya kada tinggi ilmu kitab mengitab kada banyak. Tapi Allah Taala peribahasanya Allah Taala inggih ya Allah itu daripada ini kita banyak ini. Tapi membangkang Allah Taala. Membangkang ini. Nah, kalau secara hakikat ikam sembahyang marsa ikam membangkang marnya. Ikam lah salat sedangkan salatnya akimis salat dari zikri diri yang salat berarti ikam berdosa, ikam munafik, ikam merampok hak aku. Nah itu yang namanya takwa. Takwa secara syariat dan secara hakikat beda. Kalau takwa secara syariat bamal, berzikir, baca salawat, bujur. Tapi kalau yang takwa secara hakikat takutan. Takwa itu takutan. Apa yang takutan? Ya Allah ulun takutan benar ya Allah merampok hak melihat dia nih. Kita merasa kita melihat merampok hak Allah Ta'ala. Kita merasa berjalan takutan merampok hak nang berjalan itu sini. Itu yang namanya takwa. Ada juga bisa pokok takwa anaknya si Ian. Siapa banget. Ada juga lempar wah. Mengarang takwa lipin biar menyuntan tetapi takwanya bagus benar panggilnya ngarang ini ada anak takwa yang ada menyuntan supan tuh jadinya menyuntan ya takwa tuh minuman ya takwa pada takutan yang namanya takwa itu sama dengan simpel aja nah jadi yang namanya takwa itu takutan apa takutan nah kalau nya orang syariat seorang yang sembahyang. Kalau orang hakikat takwa ini takutan aku sembahyang, takutan aku berzikir, takutan aku membaca salawat. Nah, takutan ya. Benar orang pikir daripada orang sesat pian. Makanya di YouTube nah. Tidak apa-apa, walaupun berdasarkan artinya hakikat, syariat bujur kan tersalah syariat. Syariat bujur lah. Bubun saya pian yang salat bujur. Dia nang berzikir bujur, tapi dalilnya ini nang berzikir la yazkurullah illallah. Tidak ada yang berzikir hanya Allah. Nah, abdul zikri fa'lam annahu. Abdul jangan bahasa banyak itu nang benar-benar berzikir itu adalah zikir Allah Taala kalau zikir pian. Nah. Nang sembahyang nang salat siapa? Pian lah, mun pian lah. Awailul lil musallin alladzina hum an salatim sahun. Celaka bagi mereka yang sembahyang karena lalai lupa kata Tuhan. Khusyuk apabila menggawi itu diri Allah Taala. Nah, ujur juga. Ujar almarhum Dato' Kafir, aku ujar 40 tahun terus sembahyang. Kenapa? Di dalam Al-Quran nggak ada sembahyangnya sih deh. Coba orang bang, hayya ala sembahyang adalah ujur. Yang ada hanya hayya ala salat. Salat itu artinya ingat diri akim salat dari zikri. Nah jadi yang salat itu diri, yang berzikir itu diri, yang membaca salat itu diri.
diri nang sebenar-benarnya diri. Bilanya masuk ke awak lalu menjadi nyawa ngarannya. Bilanya ke lubang hidung keluar masuk menjadi napas ngarannya. Kalau nya ke kepala akal itu punya ilmu kembali kepada diri. Nah, jadi yang mana yang namanya diri pulang kembali kepada roh sedikit. Nah, ini nang pangaran siapa? Ya Muhammad. Nah, ini nang di dalam burdah itu memuji Muhammad kada keluar tapi ke dalam diri. Nah, kayak apa kada mulia nang di sini nah. Roh itu siapa? Itu yang kita muliakan, itu yang kita sanjung, itu yang kita baca salawat. Allahumma shalli ala Muhammad, salam alaihi ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kada keluar. Bujur aja syariat kedua nih kita memerintah orang syariat pilih. Oh ini menjual memilih ya, bukan menyalahkan itu kan boleh. Itu hak syariat di situ, hak hakikat ke ini cuma pilih. Nang tadi nah, bilanya biar nang sambayang, ya nang wayal tadi. Fawailul lil musallin alladzina hum nah ansalatin celaka bagi mereka itu kan kita ini mereka nah. Nah lalu kita di situ hukumnya haram. Kenapa? Karena kada mengenal diri. Nang benar itu aqimis salata li dzikrik, dirikan salat, diri yang salat, bukan sembah menyembah. Kalau sembah menyembah itu adalah dua. Nah jadi betamuan sudah si Musa ini tadi. Nabi Musa bertemuan sudah lawan Tuhan. Jadi Nabi Musa melihat Tuhan tuh di Gunung Torsen. Dulu ada film yang kisahnya tuh tamsilan. Jadi Nabi Musa ini kisahnya naik gunung, lalu ada api. Nah ada pohon di itu tamsilan. Itu daripada kisah aja padahal berdiri. Jadi yang namanya Nabi Musa melihat Tuhan tuh di Gunung Torsen. Gunung itu kejahiran hidung. Tur itu puncak sin itu Muhammad. Jadi setinggi-tinggi ilmu kita jangan amal lepas syariat. Setinggi-tinggi ilmu tur sin puncak Muhammad. Nah jadi disitulah di napas itulah puji Allah sendiri. Allah, aku Allah. Nah itu yang kedua sandal terumpah ini tadi. Jadi yang namanya kedua sandal terumpah jasmani dan hati. Pacul jasmani ada hati, pacul hati ada roh, baru bertemu lawan Tuhan. Disitulah roh nang bangaran Muhammad itu sifatnya Allah Ta'ala, itu kenyataan Allah Ta'ala. Nah dalam diri masing-masing ada sudah. Jadi membaca salawat masing-masing aja menyalawati diri. Nah salawat diri sallallahu ala Muhammad fi nafsi, sallallahu ala Muhammad fi nafsi, sallallahu ala Muhammad nafsi tunggal. Nah itu nang rahasia jati diri Tuhan nang kabarin diri Muhammad tuh sallallahu alaihi Muhammad fi nafsi. Timbulan tuh ilmu biar menuntut ilmu lawan amaliyahnya di tahajud aja. Jadi siangnya bagaimana kayak orang juga karena tidak akan bisa menuju akhirat tanpa dunia. Nah dunia dulu untuk menuju akhirat kada tersalah. Jadi dunia akhirat itu laksana kima lawan baju. Nah disitulah kalimat Allah tadi di gunung ini gunung, nah hidung ini gunung, kejahiran hidung. Disitulah Nabi Musa berjumpa dengan Allah. Sama kita tak berjumpa dengan Allah. Nah itu mantiknya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.